Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. We come again to the English subjects. Today we will discuss about the conditional sentence. Maybe about of you have been understand little bit what is conditional sentence itself, and about of you still have a big question, what is the conditional sentence? Okay, let us discuss. Conditional sentence adalah sebuah kalimat pengandaian, pengandai-ngandai, andai kata. Nah, pengandaian. The conditional sentence is one of expression in English language to state the thing that are expected or assumed to be occur. Kalimat pengandaian merupakan salah satu pengungkapan dalam bahasa Inggris untuk menyatakan hal-hal yang diharapkan atau diandaikan itu mungkin bisa terjadi. Contoh, if you buy the new book, you will enjoy reading the story. Jika kamu membeli buku baru, kamu akan menikmati membaca cerita di dalamnya. Jadi, pada conditional sentence adalah dua kalimat yang dijadikan satu dengan kata penghubung if atau jika. Perinciannya, you will enjoy reading story adalah kalimat utama, this. And if you buy the new book, kalimat kedua. Digabungkan jadi satu menjadi kalimat pengandaian dengan ciri-cirinya if. Okay. In the conditional sentence there were three types. Okay, there are three types of conditional sentence. Okay, we come to conditional sentence type 1. That is to state the situation in the future that might be occur. Untuk menyatakan situasi di masa depan yang kemungkinan hal itu bisa terjadi. Pengandaian yang mungkin bisa terjadi. Jadi nanti ada pengandaian bisa terjadi, ada yang tidak bisa terjadi, atau tidak mungkin terjadi. Ya, ada tiga tipe tersebut. Untuk conditional sentence tipe type 1 itu pengandaian yang mungkin bisa terjadi. Pengandaian yang mungkin bisa terjadi. The formula rumusnya if plus simple present plus simple future. Do you still remember the formula, right? Masih ingat ya? Perinciannya, if plus simple present adalah if plus subject plus verb 1 SAS object. Stop. And then we come to simple future, subject plus will shall plus verb 1 object. Ini rumusnya. Hal ini juga berlaku untuk nominal ya. Rumus ini simple present dan future ini juga berlaku untuk rumus nominal. Jadi kalau nominal menjadi subject plus ism are plus nominal plus subject plus will atau shall plus be plus nominal. Masih ingat ya? Oke, kita lihat ke contohnya. If she wakes up earlier, she will not miss the morning class. Bila dia bangun lebih pagi-pagi, dia tidak akan melewatkan kuliah pagi itu. Nah, andai kata dia bangun pagi-pagi, dia tidak akan melewatkan kuliah tersebut. Ya. Masih bingung? Kita lihat contoh kedua. If it rains tomorrow, I will take a taxi. Nah, andai kata besok itu hujan, saya akan naik taksi. Nah, kita belum tahu besok itu hujan atau enggak. Tapi pengandaiannya adalah bila besok hujan, saya punya rencana untuk naik taksi. Jadi pengandaian yang mungkin bisa terjadi. Untuk type 1, khusus untuk type 1. Oke? Khusus untuk type 1. Oke, we come to the type 2. Conditional sentence type 2. To state a situation in the future that is not possible occur because it is contrary in a current reality atau imaginary. Untuk menyatakan situasi di masa depan yang tidak mungkin terjadi karena bertentangan dengan kenyataan sekarang. Berarti sebuah hayalan saja. Terjadi kemungkinan kecil sekali. Ya, untuk menyatakan situasi di masa depan yang tidak mungkin terjadi atau kecil sekali terjadi karena bertentangan dengan kenyataan sekarang. Jadi sebuah hayalan saja. Oke, rumusnya, the formula if plus simple past plus past future. Make it clear. If plus subject plus verb 2 plus object. Okay, stop this. Plus
simple past plus lanjut past future subject plus would should plus verb 1 plus object. Ingat berlaku juga untuk nominal. Do you remember that formula? Untuk nominal if plus subject plus was were plus nominal. Stop, simple past nominal. Lanjut subject past future subject plus would should plus be plus nominal. Oke ya. We come to the example. If I saw Joko tomorrow, I would speak to him. Bila aku melihat Joko besok, aku akan bicara pada dia. Jikanya sudah lewat ya, karena pas jikanya sudah lewat. Jadi kemungkinan besar kecil terjadi. Tidak mungkin terjadi karena sudah lewat. Would itu bentuk pas. Bila aku melihat Joko besok, aku akan bicara pada dia. Oke. Contoh kedua, if I were yang nominal, if I were you, I would stop working. Jika saya menjadi kamu, saya akan berhenti merokok. Ya, ini tidak mungkin terjadi karena bentuknya sudah kemarin, pas kan kemarin. Jadi tidak mungkin terjadi. Jika saya menjadi kamu, saya akan berhenti merokok. Loh, di sini Pak, di sini kan kenapa were? Ya, khusus pada conditional sentence. Di nominal past sentence-nya menggunakan were semuanya pada semua subjeknya. I were, you were, she were, he were, it were, they were, you were, semuanya khusus pada conditional sentence. Oke, khusus ya, khusus. Oke, we come to type 3. Conditional sentence type 3. To state a situation that is not possible occur because the time has passed, yaitu expressing of regret. Untuk menyatakan situasi yang tidak mungkin terjadi karena waktunya sudah berlalu. Hal ini adalah type 3 adalah menyatakan suatu penyesalan. Oke, rumusnya if plus past perfect plus past future perfect. Make it clear, if plus subject, past perfect, this is new for you. If plus subject plus had plus verb 3 plus object. Stop ya, past perfect stop sini. Lanjut past future subject plus would or should plus have has plus verb 3 plus object. Oke. Nominalnya tetap berlaku pada past perfect, pada past future-nya. Nanti kita kasih contoh belakangnya. Example-nya, contohnya, if I had called me, if you had called me earlier, I would have attended your party first. Jika kamu menghubungi aku lebih awal, saya akan menghadiri pesta kamu terlebih dahulu. Nah, penyesalan. Karena apa? Yang pertama, itu adalah past kerja kemarin. Habis itu past perfect. Khusus past 3 penyesalan. Andai kata, jika kamu menghubungi aku lebih awal, saya akan menghadiri pesta kamu lebih dahulu. Penyesalan. Contoh nomor 2. If Maya had met Andre at that concert, she would have confessed her love. Jika Maya bertemu Andre di konser itu, dia akan mengakui cintanya. Tapi kan kemarin ya, menyesal aja dia. Oke. This is the explanation of conditional sentence. Your job today is there was no exercise, tidak ada tugas. Tugasnya hanya satu, like dan subscribe dan difoto bahwasanya kamu telah menonton, wajib menonton. Tugasnya adalah menonton video ini. Untuk tugas kedua besok ada meeting kedua minggu ke depan. Oke? Here we go. Thank you very much and the last essay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.